Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kehendak Tuhan Selalu Baik. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang maha besar dan penuh kasih. Engkau Allah yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita sering mendengar bahwa kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya saudaraku, hal ini adalah kebenaran yang sulit untuk diterima, terutama ketika kita sedang mengalami banyak persoalan, banyak masalah, dan kita merasa tertekan atas semuanya itu. Namun, ketika kita berjalan dengan iman, maka kita dapat menemukan bahwa penghiburan dalam janji-janji Alkitab bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Bahkan ketika kita tidak dapat melihat proses bagaimana Tuhan sedang bekerja membuat kebaikan bagi kita. Saudaraku, ketika kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, kita dapat memilih untuk percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita dapat memilih untuk berserah kepadanya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukan ini semua, kita akan menemukan bahwa Tuhan menggunakan pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang terjadi itu untuk membentuk kita menjadi orang yang lebih kuat, kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih matang secara rohani. Mengertilah saudaraku, Dia Tuhan menggunakan pencobaan-pencobaan itu untuk menguatkan iman kita, untuk membuat kita lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Dan sampai pada akhirnya, Roh Kudus akan menolong kita agar kita bisa mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan atas hidup kita. Saudaraku, kita mungkin tidak selalu memahami mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita dapat percaya sepenuhnya bahwa Dia Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita dapat percaya bahwa Dia memiliki rencana yang lebih besar untuk hidup kita daripada rencana kita sendiri. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudaraku, hidup ini memang rentan dan tidak terduga
Dan yang sesungguhnya kita tidak pernah bisa memastikan akan apa yang terjadi pada hari esok. Tetapi kita seringkali menganggap bahwa hari esok tidak akan terjadi apa-apa pada kita, dan bahwa hari esok semuanya akan lancar-lancar saja. Bahkan dengan pedenya, beberapa orang memastikan bahwa hari esok akan terjadi sesuai dengan apa yang telah dia rancang. Dan inilah salah satu kesombongan manusia yang merasa dirinya mampu mengendalikan hari esok. Saudaraku, pernahkah kita berpikir kalau hari ini adalah hari terakhir kita? Sikap yang kelewat percaya diri inilah yang dikecam Rasul Yakobus pada orang Yahudi yang disuratinya, yang memang pandai berdagang dan banyak mengalami kesuksesan. Makanya Rasul Yakobus memperingatkan kita dengan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Dan sayangnya, beberapa orang berpendapat bahwa keberhasilan itu mereka anggap sebagai keberhasilan mereka sendiri, tanpa campur tangan akan pimpinan Tuhan. Mereka juga terkesan tidak peduli atas kefanaan hidup ini yang digambarkan seperti uap. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudaraku, memegahkan diri dalam congkakmu, ayat ini berkata dengan jelas bahwa itu adalah sesuatu perkara yang salah. Memegahkan diri dalam congkakmu itu adalah kesombongan manusia, dan Tuhan akan menentang orang-orang yang sombong. Jika segala keberhasilan dan pencapaianmu itu engkau anggap sebagai prestasi dan jerih payahmu sendiri, atau engkau menganggap sebagai usahamu sendiri, maka kesombongan itulah yang merupakan awal kejatuhanmu. Sebab ketika engkau menjadi sombong, maka engkau sedang berhadapan dengan murka Tuhan. Karena yang sesungguhnya, semua yang engkau dapatkan atau yang engkau peroleh, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena Tuhan turut berkarya dalam hidupmu. Hal itu juga karena Tuhan yang berkehendak. Saudaraku, mereka itu orang yang sombong, yang suka membual, selalu bangga dengan dirinya sendiri. Semestinya mereka berserah kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kita semua. Meskipun demikian, kita yang percaya semua yang terjadi atas kehendak Tuhan, maka hal ini bukan berarti kita dapat lepas tangan begitu saja terhadap segala rencana akan masa depan kita. Sebaliknya, kita harus tetap menjalankan dengan kesadaran bahwa jika Tuhan tidak berkenan, kita mesti siap berganti haluan menuju sesuatu yang baru. Kita tetap harus membuat perencanaan yang baik dalam hidup kita, dan kita menyerahkan semua rencana-rencana kita pada Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan rencana kita, dan Tuhan juga turut bekerja dalam rencana kita. Dan pada akhirnya
Yang terjadi adalah karena kehendak Tuhan saja. Mungkin proses yang harus dijalani sungguh tidak mudah dan mungkin proses yang tidak menyenangkan bahkan. Tetapi nantinya akan terbukti bahwa hal itu adalah yang terbaik jika itu sesuai dengan rencana Tuhan. Iman kita sangat percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita baca Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudaraku, pada setiap kehendak Tuhan terdapat juga janji-janji Tuhan. Supaya janji-janji Tuhan itu bisa digenapi dalam hidup kita, marilah kita melakukannya dengan tekun segala pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita atas apa yang menjadi kehendak Tuhan juga. Namun sadarilah saudaraku, tidaklah mudah bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Terdapat beberapa hal yang mendasar yang membantu kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Hal pertama, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dalam hal berhubungan dengan kehidupan kita hanya melakukan perintah atau kehendak dari orang yang kita percayai atau kita takuti. Namun Allah lebih senang kalau kita melakukan kehendak Allah karena kita percaya kepadanya, bukan karena kita takut kepadanya. Sebagai seorang Bapa yang baik, Tuhan lebih senang dipercayai daripada ditakuti. Dalam hubungan seseorang yang memberi perintah, apakah itu orang tua atau guru atau dokter dan lain-lain, tanda kepercayaan adalah ketaatan kita atas perintah orang tersebut. Dan sebaliknya, tanda ketidakpercayaan ialah ketidaktaatan. Orang yang hidup dalam ketidaktaatan, dalam pengertian apapun, tidak dapat disebut orang percaya. Karena ketidaktaatannya adalah bukti ketidakpercayaannya. Sekalipun ia mempercayai dengan segenap hatinya pada Tuhan, tetapi kalau orang itu tidak mau taat akan kehendak Tuhan, maka orang itu diragukan rasa percayanya pada Tuhan. Hal kedua, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan adalah melakukan kehendak Allah. Itu tidak berat. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudaraku, apakah ketika kita melakukan kehendak atau perintah Allah itu terasa berat? Jika kita mengasihi seseorang, maka setiap keinginan atau kehendak dari orang yang kita kasih itu sangat enteng untuk kita lakukan. Kita akan melakukannya dengan penuh semangat dan berusaha untuk menyenangkan hati orang yang kita kasih. Misalnya orang yang sedang berpacaran pasti tahu akan hal-hal ini. Karena kalau kita melakukan dengan perasaan penuh cinta, maka kita tidak akan merasa berat. Banyak orang yang bahkan sanggup mengorbankan segala sesuatunya demi orang yang dia cintai.
Jika sesungguhnya kita mengasihi Tuhan, perintahnya tidak akan terasa berat karena satu-satunya upah yang kita cari ialah kesenangan Tuhan. Kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan yang kita cintai. Seperti yang dikatakan Yohanes, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Hal ketiga, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan adalah mengerti dan memahami pandangan tentang kehendak Allah. Saudaraku, kehendak Allah itu baik dan sempurna bagi kita. Allah tidak memperoleh apa-apa ketika kita melakukan kehendak-Nya. Semua kehendak-Nya adalah demi kebaikan dan keuntungan kita. Tidak ada satupun yang kita lakukan untuk Tuhan yang menguntungkan Dia, tetapi justru untuk keuntungan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Kita menyembah Dia, tapi yang untung kita sendiri. Jika kita berdoa, siapa yang untung? Dan ini termasuk semua larangan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita seringkali memandang kehendak dan larangan Allah itu sebagai mengekang kebebasan kita. Akal budi kita harus diperbarui untuk melihat bahwa setiap perintah Allah itu adalah untuk kebaikan dan untuk melindungi kita dari yang jahat. Oleh karena itu, dalam melakukan kehendak Allah, janganlah kita berpikir kita telah mengorbankan sesuatu, karena dalam kenyataannya kita tidak rugi apa-apa pun, tetapi malah memperoleh segala sesuatu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai penutup renungan hari ini, izinkan saya akan menyampaikan ringkasan renungan hari ini sebagai berikut. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tetap harus membuat perencanaan yang baik atas apa yang akan kita lakukan. Berdoalah minta pertolongan Roh Kudus agar engkau bisa membuat rencana itu selaras dengan rencana Tuhan atas hidupmu. Kemudian kita menyerahkan semua rencana-rencana kita pada Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan rencana kita dan Tuhan turut bekerja dalam rencana kita, sehingga rencana-rencana itu bisa dilakukan dan mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah karena Tuhan yang berkehendak saja. Mungkin proses yang harus dijalani sungguh tidak mudah atau proses yang tidak menyenangkan, tetapi nantinya akan terbukti hal itu adalah yang terbaik. Iman kita sangat percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak terhingga. Terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Bahkan ketika kami merasa sendirian, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih karena Engkau telah merencanakan hari esok yang terbaik bagi kami. Bahkan ketika kami tidak dapat melihat sekarang ini, tetapi kami percaya akan kasih dan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan berkuasa,
dan bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian dalam situasi atau kondisi yang sulit. Kami percaya bahwa Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk membantu kami memahami kehendak-Mu dan memampukan kami seturut akan kehendak-Mu, Tuhan. Kami tahu bahwa itu tidak selalu mudah, tetapi kami percaya bahwa itu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang banyak pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.